Salam diplomat, saya Alkaf, saya dan AHA siap bikin gebrakan. Pandemi lalu, kepemilikan hewan peliharaan atau pets di Indonesia tumbuh 129%. Tahun 2022, Rakuten dan Euromonitor meriset bahwa 72% rumah tangga di Indonesia memiliki hewan peliharaan, dengan 47%-nya memelihara kucing. Bisnis import makanan pun tumbuh pesat senilai hampir 200 juta dan akan terus tumbuh 500-600%-nya hingga tahun 2026. Mirisnya, perawatan pets ternyata menjadi masalah baru. Dua sebab utamanya. Pertama, kesulitan mencari tempat grooming yang berkualitas dan terpercaya. Kedua, terbatasnya groomers yang kompeten dikarenakan minim tempat pelatihan dan biaya pelatihannya pun juga mahal. Penjurusan khusus di sekolah formal pun saat ini belum ada. Karenanya, pets grooming dengan konsep grooming center yang berbisnis dengan hati dan happy adalah solusi. AHA bukanlah pet shop dan klinik, karena menyatukan pets yang sehat dan sakit dalam satu atap pastinya sangat rentan virus dan penyakit. AHA adalah tempat grooming yang mengedepankan perlakuan dengan hati dan tetap menjaga prosesnya dengan happy, layaknya terhadap anak atau adik sendiri. Tanpa paksa adalah upaya menjaga perilaku dan karakter. Transparansi dan informasi adalah sarana edukasi untuk bisa dan terbiasa, bukan jadi trauma. AHA juga akan mengkaderisasi groomers dan calon-calon groomers yang kompeten, pet friendly dan care sesuai dengan perlakuan grooming tanpa traumanya. Sekitar 1.300 Powerens atau customer AHA kini telah menyebar di Jakarta Selatan, Tangerang dan sekitarnya dengan segmentasi 90%-nya kucing dan 10%-nya anjing. Sedangkan target market secara umum jelas terlihat dari banyaknya perorangan atau komunitas pet lovers dan pet care yang ada. 10,6% jumlah lansia yang pet friendly, kemudian Gen Z dan milenial yang menjadikan pet sebagai teman dan lifestyle, serta keistimewaan dalam agama Islam yang menjadikan bisnis AHA lebih optimis pastinya. Saat ini bisnis model dan revenue AHA masih di bisnis customer, yaitu customer grooming dan pet hotel. Bisnis grooming sangat tidak mungkin dilakukan secara online, kecuali proses jemput antar dan bookingnya. Menariknya, perencanaan bisnis AHA ke depan akan terkait dengan pengembangan B2C dan inovasi bisnis to bisnis, serta potensi penjajakan bisnis to government yang menantang. Mendukung visi AHA yang berdedikasi dan menjadi bisnis yang terhormat berkelanjutan, akan dilakukan langkah berikut. 1. Menambah 1-2 cabang baru sebagai grooming center. 2. Mempersiapkan groomers learning center untuk kelas free bagi ekonomi tidak mampu dan kelas hobi dalam satu ikatan AHA terdaftar dan terafirmasi. 3. Menjajaki kerjasama dengan pet shop lain untuk menyiapkan bisnis grooming tanpa trauma dan menyediakan tenaga groomers yang kompeten dan terlatih. 4. Menciptakan produk grooming AHA dan strategi rantai supply-nya. 5. Menjajaki kolaborasi dengan lembaga tenaga kerja atau sekolah menengah kejuruan sebagai program keahlian khusus. 6. Mempersiapkan aplikasi terintegrasi untuk mendukung program B2C dan B2B serta edukasi sosial media kepada publik dan republik. Biaya terpenting AHA saat ini adalah pembelian produk utama grooming seperti sampo yang sehat dan aman serta pendukung grooming dan kebersihan lainnya. Dengan overhead terbesar tentunya adalah listrik dan sewa tempat. Sedangkan tenaga kerja menjadi biaya langsung, namun menjadi sebuah investasi kelak. Bisnis dengan melibatkan makhluk anak bulu ini dipastikan menjadi bisnis terhormat serta menciptakan tanggung jawab yang berkelanjutan. Terkait dengan langkah yang akan dilakukan, AHA membutuhkan dana yang akan digunakan untuk 1. Biaya awal cabang baru. 2. Infrastruktur grooming learning center. 3. Produksi maklon. Dan 4. Pembuatan serta pengelolaan aplikasi terintegrasi. 722 hingga 918 juta menjadi angka terukur dengan menghasilkan bisnis yang akan tumbuh signifikan beserta value menciptakan tenaga kerja dengan skill dan semangat wirausaha baru. Dalam 3 tahun ke depan, dengan bantuan, dukungan, dan pendampingan terbaik melalui program Diplomat Success Challenge 2023 ini, AHA akan menjadi referensi grooming terpercaya, memiliki alumni yang bekerja bersama dengan menjaga profesi terhormat tanpa paksa, tanpa trauma. Harmonisasi lingkungan menjadi lebih baik, lebih indah karena hubungan manusia dengan makhluk lainnya terpelihara. Kelak bisa mempengaruhi kebijakan penguasa untuk menjaga hak asasi manusia dan hewan peliharaan kita.